Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ya. Cerita ini akan sangat seru, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan bab-bab selanjutnya. Kisah ini berawal dari sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan raya, yang terkenal hingga ke kota-kota lain. Namanya Soto Lamongan Cak Nawi. Aroma soto yang khas, perpaduan bumbu rempah, koya gurih, dan potongan daging ayam yang empuk, membuat orang rela antre panjang. Semua orang tahu, soto Cak Nawi adalah soto ternak se-Jawa Timur. Namun, tidak ada yang tahu, di balik lezatnya kuah soto itu, tersembunyi sebuah kisah gelap dan rahasia yang mengerikan. Cak Nawi, pemilik warung, adalah seorang pria paruh baya yang selalu ramah dan murah senyum. Ia hidup bersama putrinya, Laras, yang masih kuliah. Laras adalah gadis yang cerdas dan ceria. Ia sering membantu ayahnya di warung, melayani para pelanggan dengan senyum manisnya. Kehidupan mereka sederhana, penuh kebahagiaan, dan jauh dari masalah. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Malam itu, hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar, dan angin bertiup kencang. Warung soto Cak Nawi sudah tutup. Laras sedang membereskan piring-piring, sementara Cak Nawi sibuk menghitung hasil penjualan hari ini. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan yang tergesa-gesa dan berulang-ulang, seakan-akan orang di luar sana sedang dalam keadaan panik. "Ayah, siapa yang datang malam-malam begini?" tanya Laras dengan raut wajah cemas. Cak Nawi meletakkan uangnya di atas meja. "Entahlah, Nak. Biar ayah lihat," jawabnya. Dengan langkah ragu-ragu, Cak Nawi membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang pria tua berwajah pucat, tubuhnya basah kuyup, dan napasnya tersengal-sengal. Matanya merah dan penuh ketakutan. "Maaf, Cak Nawi, tolong aku," bisik pria tua itu dengan suara serak. Cak Nawi terkejut. Pria tua itu adalah Ki Jayeng, seorang dukun terkenal di desa sebelah. Ia terkenal karena kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan ilmu hitam. Selama ini, Cak Nawi selalu menjaga jarak dengan Ki Jayeng. "Ada apa, Ki? Kenapa malam-malam begini kau datang?" tanya Cak Nawi. Ki Jayeng tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke belakangnya, ke arah kegelapan. Mereka mengejarku." Tiba-tiba, terdengar suara derap kaki dari kejauhan. Ki Jayeng langsung berbalik, wajahnya semakin pucat. Tanpa pikir panjang, ia mendorong Cak Nawi dan masuk ke dalam warung. "Sembunyikan aku, Cak! Sembunyikan aku!" teriak Ki Jayeng. Cak Nawi bingung. Ia melirik Laras yang berdiri kaku di sudut warung. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Laras. "Tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu," jawab Cak Nawi. Ki Jayeng langsung menuju ke dapur. Matanya melirik ke sana kemari, mencari tempat persembunyian yang aman. Pandangannya jatuh pada sebuah peti kayu tua yang biasa digunakan Cak Nawi untuk menyimpan beras. Tanpa ragu, Ki Jayeng membuka peti itu dan masuk ke dalamnya. Ia menutup peti itu dari dalam, menyisakan sedikit celah untuk bernapas. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki di depan warung. Pintu warung terbuka dengan kasar. Masuklah dua orang pria bertubuh besar dengan wajah garang. Mereka berpakaian serba hitam dan menenteng sebilah parang. "Cak Nawi, kami tahu Ki Jayeng ada di sini," bentak salah satu pria itu. Cak Nawi berusaha tenang. "Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya tidak melihat Ki Jayeng." "Jangan bohong. Kami melihat dia lari ke arah warungmu," ancam pria itu. "Jika kau tidak mau menyerahkannya, kami akan menghancurkan warungmu ini." Ancaman itu membuat Cak Nawi ketakutan. Ia melirik ke arah peti beras di dapur. Untungnya, peti itu tidak terlihat dari depan warung. Cak Nawi memberanikan diri untuk melawan. "Silakan periksa warung saya. Saya yakin kalian tidak akan menemukan siapa-siapa," tantang Cak Nawi. Dua pria itu saling berpandangan, lalu mulai mengobrak-abrik warung. Mereka membalik meja, menginjak kursi, dan membanting piring-piring. Laras berteriak ketakutan. Namun, Cak Nawi tetap diam,
berdoa dalam hati agar dua pria itu tidak menemukan Ki Jayeng. Setelah beberapa menit mencari, dua pria itu tidak menemukan apa-apa. Dengan raut wajah kesal, mereka akhirnya pergi. Cak Nawi langsung menghela napas lega. Ia dan Laras bergegas menuju dapur. Mereka membuka peti beras. Ki Jayeng keluar dengan wajah pucat. "Terima kasih, Cak Nawi. Kau telah menyelamatkan nyawaku," kata Ki Jayeng. "Siapa mereka, Ki? Kenapa mereka mengejar-ngejarmu?" tanya Cak Nawi. Ki Jayeng ragu-ragu. Mereka adalah murid-muridku. Tapi mereka sekarang ingin mencelakaiku." "Kenapa?" tanya Laras. "Mereka ingin merebut ilmu andalanku." "Ilmu santet kafan," jawab Ki Jayeng. Cak Nawi dan Laras terkejut. Santet kafan adalah ilmu hitam yang sangat berbahaya. Konon, ilmu ini bisa membunuh seseorang dalam hitungan hari. Ki Jayeng menjelaskan, "Ilmu ini sudah turun-temurun di keluargaku. Tapi aku tidak ingin mewariskan ilmu ini pada murid-muridku. Aku ingin menghentikan rantai ilmu ini. Aku ingin memusnahkannya." Cak Nawi tidak percaya dengan perkataan Ki Jayeng. Ia hanya ingin Ki Jayeng segera pergi dari warungnya. "Ki, lebih baik kau pergi sekarang. Mereka mungkin akan kembali," kata Cak Nawi. Ki Jayeng mengangguk. Namun sebelum pergi, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kantong kain kecil yang berisi ramuan. Ramuan ini akan melindungi warungmu dari serangan gaib. Taburkan di setiap sudut warung," kata Ki Jayeng. Cak Nawi menolak. "Tidak, Ki. Saya tidak mau terlibat dalam masalahmu." "Cak Nawi, tolong. Ini adalah satu-satunya cara untuk memusnahkan santet kafan," kata Ki Jayeng dengan suara memohon. "Ramuan ini adalah penawar dari ilmu itu. Jika ramuan ini dihancurkan, maka ilmu itu juga akan musnah selamanya." Cak Nawi terdiam. Ia menatap ramuan itu, lalu menatap Ki Jayeng. Ada kebingungan yang sangat dalam di matanya. Ki Jayeng meletakkan kantong itu di meja, lalu bergegas pergi. Ia menghilang dalam kegelapan malam. Cak Nawi dan Laras kembali ke ruang depan warung. Mereka membersihkan warung yang berantakan. Namun, pikiran mereka terus terganggu oleh perkataan Ki Jayeng. "Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan ramuan itu?" tanya Laras. Cak Nawi menatap kantong itu. Ia masih ragu. Namun, ia tidak ingin ada masalah di warungnya. "Kita buang saja, Nak. Kita tidak perlu terlibat dalam urusan Ki Jayeng," jawab Cak Nawi. Mereka berdua berjalan menuju tempat sampah di belakang warung. Cak Nawi memegang kantong itu, siap membuangnya. Namun, tiba-tiba, ia mengurungkan niatnya. "Ayah, ada apa?" tanya Laras. Ayah merasa tidak enak." "Nak, ramuan ini seperti hidup," kata Cak Nawi. Laras tidak mengerti. Ia menatap ayahnya, lalu menatap kantong itu. "Ayah, mungkin kita bisa menyimpannya dulu. Siapa tahu suatu saat nanti kita membutuhkannya," kata Laras. Cak Nawi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ia membawa kantong itu kembali ke dalam warung. Ia meletakkan kantong itu di laci meja kasir, tempat yang paling aman menurutnya. Mereka berdua kembali ke kamar mereka, mencoba melupakan kejadian malam itu. Namun, aroma soto yang khas, yang biasanya membuat mereka tenang, malam itu terasa berbeda. Ada bau aneh yang bercampur, bau tanah kuburan, bau busuk, dan bau darah. Cak Nawi terbangun saat subuh, ia merasakan haus yang amat sangat. Ia berjalan ke dapur. Ia melihat Laras sudah bangun. Ia sedang membersihkan sisa-sisa bumbu soto di meja. Laras juga merasakan hal yang sama. Aroma soto malam itu sangat aneh. "Laras, apakah kau juga mencium bau aneh?" tanya Cak Nawi. "Ya, Ayah. Baunya sangat aneh. Seperti bau bangkai," jawab Laras. Cak Nawi mencium-cium aroma kuah soto yang sudah dingin. Aroma khas soto Lamongan, perpaduan bumbu rempah dan koya, malam itu hilang. Bau itu digantikan oleh bau yang sangat tidak enak. "Ayah, kuah soto ini kenapa baunya aneh sekali?" tanya Laras. "Ayah tidak tahu, Nak.
Sepertinya, ada yang tidak beres, jawab Cak Nawi. Pagi itu, warung soto Cak Nawi dibuka seperti biasa. Beberapa pelanggan datang. Mereka memesan soto. Cak Nawi menyajikan soto dengan hati-hati. Ia berharap aroma aneh itu tidak tercium oleh para pelanggan. Namun, tidak lama kemudian, seorang pelanggan mengeluh. Cak Nawi, soto ini, kenapa rasanya aneh? Tidak senak biasanya, kata pelanggan itu. Pelanggan lain juga mengeluh. Kuahnya hambar, Cak. Rasanya seperti air cucian beras, kata pelanggan lain. Cak Nawi terkejut. Ia mencicipi kuah soto itu. Benar saja, rasanya sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa rempah yang kuat, tidak ada lagi rasa gurih koya. Kuah itu benar-benar hambar, bahkan ada rasa sedikit pahit di lidah. Maaf, Pak. Sepertinya saya salah mencampur bumbu, kata Cak Nawi. Namun, beberapa saat kemudian, semua pelanggan yang makan soto Cak Nawi mulai muntah-muntah. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar. Cak Nawi, soto ini beracun, teriak salah satu pelanggan. Keributan itu menarik perhatian warga sekitar. Mereka berdatangan ke warung Cak Nawi. Beberapa pelanggan yang muntah-muntah dibawa ke puskesmas terdekat. Berita itu menyebar dengan cepat. Warung soto Cak Nawi yang terkenal, kini dituduh menjual soto beracun. Warga dan media massa mulai mengerumuni warung. Cak Nawi dan Laras panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa soto kita beracun? Tanya Laras dengan suara gemetar. Ayah tidak tahu, Nak. Ayah tidak tahu, jawab Cak Nawi. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak. Itu dia, dukun santet. Mereka yang meracuni soto kita. Semua mata tertuju pada Cak Nawi dan Laras. Mereka dituduh melakukan santet. Tuduhan itu membuat Cak Nawi dan Laras terkejut. Enggak, saya tidak tahu apa-apa, teriak Cak Nawi. Namun, tidak ada yang percaya. Warga yang marah mulai menyerang warung Cak Nawi. Mereka melemparkan batu, merusak meja dan kursi. Cak Nawi dan Laras harus bersembunyi di dalam rumah. Ayah, kita harus bagaimana? Tanya Laras. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nak, ayah yakin, ini semua ada hubungannya dengan Ki Jayeng dan santet kafan, jawab Cak Nawi. Mereka berdua menatap laci meja kasir. Di dalam laci itu, tersembunyi sebuah kantong kain kecil yang berisi ramuan. Ramuan yang konon bisa menjadi penawar atau bahkan malapetaka. Cak Nawi dan Laras tidak tahu, apakah ramuan itu adalah penawar ataukah justru sumber masalah. Mereka hanya tahu, mereka harus menemukan Ki Jayeng untuk mendapatkan jawaban. Namun, Ki Jayeng sudah menghilang. Dan mereka, Cak Nawi dan Laras, kini dituduh sebagai dukun santet. Kehidupan mereka yang damai, kini berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Ini adalah awal dari sebuah teror, awal dari sebuah petualangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kekacauan di depan warung soto Lamongan Cak Nawi berlangsung hingga malam hari. Batu-batu beterbangan, teriakan-teriakan penuh amarah menggema, dan bau ampas bumbu soto yang tercampur dengan pecahan piring menjadi saksi bisu kehancuran. Cak Nawi dan Laras hanya bisa meringkuk ketakutan di dalam rumah mereka yang kini terasa seperti penjara. Cahaya obor dari warga yang marah menembus celah-celah jendela, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Mereka berdua terperangkap dalam tuduhan yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Ayah, ini tidak benar, kita tidak melakukan apa-apa. Suara Laras bergetar, air matanya membasahi pipinya. Cak Nawi memeluk putrinya erat-erat. Hatinya hancur melihat warung yang ia bangun dengan susah payah kini luluh lantak. Namun, rasa sakit di hatinya tidak sebanding dengan rasa cemasnya terhadap keselamatan Laras. Tenang, Nak. Kita akan melewati ini. Ayah tidak akan membiarkan mereka mencelakaimu, bisik Cak Nawi. Ia tahu, kata-katanya mungkin terdengar kosong, tetapi ia harus kuat demi Laras. Polisi datang beberapa jam kemudian, mencoba membubarkan kerumunan warga.
Mereka membawa Cak Nawi dan Laras ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan sebagai bentuk perlindungan. Di sana, mereka menceritakan semuanya, dari kedatangan Ki Jayeng yang misterius hingga ramuan yang ditinggalkannya, dan soto yang tiba-tiba terasa hambar dan menyebabkan keracunan massal. Petugas kepolisian, seorang pria paruhbaya bernama AKP Budi, mendengarkan cerita Cak Nawi dengan saksama. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun matanya yang tajam menelisik setiap detail. Jadi, Anda mengatakan dukun itu meninggalkan ramuan dan mengatakan itu adalah penawar dari santet kafan? Tanya AKP Budi, tangannya memutar pulpen. Ya, Pak. Dan dia bilang itu bisa memusnahkan ilmunya. Tapi saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah meminta dia datang atau melakukan hal-hal aneh. Jelas Cak Nawi. Dan ramuan itu sekarang ada di mana? Saya simpan di laci meja kasir warung. Kita akan memeriksanya. Sementara itu, kalian berdua tetap di sini demi keselamatan kalian. Pihak medis sedang memeriksa sampel soto dan korban. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Cak Nawi dan Laras menginap di kantor polisi. Tidur mereka tidak nyenyak. Di luar, pemberitaan mengenai soto santet sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Wartawan-wartawan berbondong-bondong datang, mencoba menggali informasi, memotret warung yang sudah menjadi puing, dan mewawancarai warga yang masih dipenuhi amarah. Di balik semua kekacauan ini, ada sebuah kejanggalan yang luput dari perhatian banyak orang. Warung-warung soto lain di kota, yang selama ini kalah bersaing dengan soto Cak Nawi, tiba-tiba menjadi ramai. Salah satunya adalah warung soto Mak Eni, yang lokasinya tidak jauh dari warung Cak Nawi. Mak Eni, seorang wanita tua yang terkenal licik, tersenyum sinis di balik meja kasirnya. Ia melirik ke arah warung Cak Nawi yang sudah ditutup garis polisi. Rasakan, Nawi. Siapa suruh warungmu terlalu laku? Gumamnya pelan. Pagi harinya, sebuah berita mengejutkan muncul di koran lokal. Seorang dukun terkenal, Ki Jayeng, ditemukan tewas di pinggir sungai dengan tubuh membengkak dan wajah menghitam. Membaca berita itu, Cak Nawi dan Laras langsung teringat pada Ki Jayeng. Cak Nawi merasakan sebuah firasat buruk. Kematian Ki Jayeng, ramuan yang ditinggalkannya, dan soto yang tiba-tiba beracun. Semua itu tidak mungkin kebetulan. Ayah, kita harus kembali ke warung, kata Laras. Mungkin ada petunjuk di sana. Cak Nawi mengangguk setuju. Mereka meminta izin kepada AKP Budi. Setelah diizinkan, mereka langsung menuju warung mereka yang sudah porak-poranda. Di sana, mereka melihat warung mereka sudah tidak berbentuk. Pecahan kaca dan piring berserakan. Meja-meja kayu terbalik, dan di dinding, coretan-coretan cat semprot yang menuduh mereka. Laras langsung menuju meja kasir. Ia membuka laci itu dengan hati-hati. Kantong kain kecil berisi ramuan dari Ki Jayeng masih ada di sana, tidak tersentuh. Namun, ketika Laras menyentuhnya, ia merasakan kantong itu terasa dingin, sangat dingin, seperti es. Ayah, ini aneh. Rasanya sangat dingin, kata Laras. Cak Nawi mengambil kantong itu dari tangan Laras. Ia juga merasakan dingin yang luar biasa. Laras, menurutmu ini apa? Entahlah. Ayah, tapi aku punya perasaan, ini bukan ramuan biasa. Tiba-tiba, mata Cak Nawi tertuju pada sebuah kertas yang terlipat rapi di bawah kantong itu. Kertas itu tidak ada sebelumnya. Cak Nawi membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis sebuah pesan dengan tinta merah, seperti darah. Untuk Cak Nawi, ramuan ini tidak akan memusnahkan santet kafan. Ilmu itu sudah menjadi bagian dari tubuhku. Santet itu akan mencari inang baru. Jika kau ingin menyelamatkan dirimu dan putrimu, hancurkan ramuan ini dalam kuah soto. Itu adalah satu-satunya penawar. Tapi ingat, penawarnya hanya berlaku 1 kali. Setelah itu, santet kafan akan terlepas dan mencari inang baru. Jaga baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Ki Jayeng. Cak Nawi dan Laras terdiam. Mereka saling berpandangan. Pesan ini mengubah segalanya. Ramuan itu bukan penawar untuk memusnahkan,
melainkan penawar yang hanya bisa digunakan sekali. Dan santet kafan itu akan tetap ada, mencari korban selanjutnya. Jadi, soto yang kita jual pagi itu, soto itu bukan beracun, tapi... Gumam Laras, tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Soto itu sudah terkontaminasi oleh santet kafan. Lanjut Cak Nawi dengan suara serak. Mereka menyadari, soto yang mereka jual pagi itu adalah soto yang sudah dihinggapi santet kafan. Ilmu itu, yang konon bisa membunuh dalam hitungan hari, sudah mulai bekerja. Dan sekarang, orang-orang yang makan soto itu, para pelanggan setia mereka, sedang berada dalam bahaya besar. Kita harus melakukan sesuatu, Ayah, kata Laras. Kita tidak bisa berdiam diri. Nah, ini adalah tanggung jawab kita, jawab Cak Nawi. Namun, bagaimana caranya? Mereka sudah dituduh sebagai dukun santet. Tidak ada yang akan percaya pada mereka. Tiba-tiba, ponsel Laras berbunyi. Itu adalah panggilan dari Ridwan, kekasihnya. Ridwan adalah seorang mahasiswa jurusan jurnalistik. Ia memiliki koneksi dan kenalan di mana-mana. Laras, aku baru dengar beritanya. Kamu baik-baik saja? Tanya Ridwan dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja, Ridwan. Tapi kami dalam masalah besar. Jawab Laras. Ia menceritakan semuanya pada Ridwan, dari kedatangan Ki Jayeng hingga pesan yang ditinggalkannya. Ridwan terdiam sejenak. Santet kafan, aku pernah mendengar tentang itu. Ini ilmu hitam tingkat tinggi. Kabar baiknya, aku bisa membantu. Bagaimana? Tanya Laras. Aku punya kenalan seorang profesor di kampus, namanya Profesor Surya. Beliau ahli dalam bidang mistis dan sejarah kuno. Mungkin beliau bisa membantu kita memecahkan misteri ini, jelas Ridwan. Laras merasa sedikit lega. Setidaknya, ada secercah harapan. Mereka berdua memutuskan untuk menemui Profesor Surya. Mereka berangkat malam itu juga, di tengah gerimis yang kembali turun, menyelinap keluar dari pengawasan media dan warga yang masih memandang mereka dengan curiga. Mereka tiba di rumah Profesor Surya. Rumahnya tersembunyi di balik pepohonan rindang. Di dalamnya, tumpukan buku dan artefak-artefak kuno memenuhi setiap sudut ruangan. Profesor Surya adalah pria tua dengan rambut beruban dan kacamata tebal. Ia menyambut mereka dengan hangat. Laras dan Cak Nawi menceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga akhir. Profesor Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk-angguk. Sesekali ia meneteskan air matanya, tidak sanggup membayangkan nasib Cak Nawi dan Laras. Santet kafan, ini memang ilmu yang mengerikan. Ilmu ini tidak membunuh dengan cepat, melainkan perlahan-lahan. Korban akan merasa sakit, tubuhnya akan perlahan-lahan mengering, seperti mayat yang dikafani. Dan pada akhirnya, ia akan tewas dengan tubuh membengkak dan wajah menghitam, persis seperti yang terjadi pada Ki Jayeng, jelas Profesor Surya. Jadi korban-korban soto kami, mereka? Suara Laras tercekat. Profesor Surya mengangguk sedih. Mereka sedang berada dalam bahaya besar. Penawarnya memang ramuan itu. Tapi ada satu hal yang tidak disebutkan dalam pesan Ki Jayeng. Apa itu, Profesor? Tanya Cak Nawi. Penawar itu hanya bisa bekerja jika disajikan dalam kuah soto. Jawab Profesor Surya. Santet kafan menyebar melalui soto, dan harus diobati dengan media yang sama. Itu adalah sebuah ritual kuno, sebuah hukum alam yang tidak bisa dilanggar. Cak Nawi dan Laras terkejut. Mereka harus menyajikan soto beracun lagi, tetapi kali ini dengan ramuan penawar. Tapi, siapa yang akan percaya pada kami, Profesor? Semua orang menganggap kami dukun santet, kata Laras. Kita harus membalikkan keadaan. Kita harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, kata Profesor Surya. Karena aku yakin, semua ini ada hubungannya dengan kompetisi bisnis warung soto. Aku akan menyelidiki hal ini, dan kalian berdua, Cak Nawi, Laras, harus mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan kabar tentang santet kafan itu. Itu adalah kunci dari segalanya. Malam itu, mereka membuat rencana.
Cak Nawi dan Laras akan mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan fitnah itu. Sementara Profesor Surya akan melakukan penelitian tentang santet kafan dan mencari cara untuk membuktikan bahwa Cak Nawi tidak bersalah. Mereka harus bergerak cepat. Karena mereka tahu, santet kafan tidak akan menunggu. Di luar sana, di tengah kegelapan malam, nyawa pelanggan mereka sedang dipertaruhkan. Dan di balik semua itu, ada dalang yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu mereka untuk jatuh. Cak Nawi dan Laras kembali ke warung mereka yang hancur, namun kali ini bukan untuk meratap, melainkan untuk memulai penyelidikan. Dibantu Ridwan, mereka mengamati setiap sudut warung, mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa mengarah pada dalang di balik semua ini. Cahaya senter dari ponsel mereka menyorot remah-remah koya yang tercecer, tumpahan kecap yang mengering, dan yang paling mengerikan, bau busuk yang masih melekat, bau yang sama persis dengan yang mereka cium saat soto itu pertama kali terkontaminasi. Bau ini, bau yang sama persis, gumam Laras, menutup hidungnya. Aneh, kata Ridwan. Baunya bukan seperti bau busuk makanan, tapi lebih seperti bau mayat yang membusuk. Cak Nawi mengangguk. Itu bau santet kafan. Profesor Surya bilang, ilmu itu membunuh perlahan, dan baunya akan semakin kuat seiring dengan kematian korban yang semakin dekat. Mereka menyusuri area dapur, tempat di mana mereka pertama kali menemukan kantong ramuan Ki Jayeng. Cak Nawi mengingat kembali momen saat ia mencicipi soto yang sudah terkontaminasi. Ia yakin, aroma aneh itu tidak berasal dari dalam warung, melainkan dari luar. Ia menunjuk ke arah jendela dapur yang menghadap ke gang sempit di samping warung. Mungkin ada seseorang yang meletakkan sesuatu di sana, kata Cak Nawi. Ridwan mendekati jendela itu. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah tanah di bawah jendela. Ia melihat ada jejak kaki yang samar, seperti jejak sepatu bot, yang mengarah dari gang itu menuju jalan raya. Jejak itu tidak ada di sana sebelumnya. Ada jejak kaki di sini, kata Ridwan. Sepertinya seseorang baru saja lewat. Laras juga ikut mendekat. Ia menyorotkan senternya lebih jauh ke depan. Matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara lumpur. Sebuah kancing baju, kancing berwarna emas dengan ukiran khas. Laras mengambil kancing itu. Ia merasa kancing itu sangat familiar, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Kancing ini, aku pernah melihatnya, gumam Laras. Tapi di mana? Mereka bertiga mencoba mengingat-ingat. Tiba-tiba, Cak Nawi membelalakkan matanya. Aku ingat. Kancing itu kancing baju yang dipakai Mak Eni. Baju seragam warungnya. Ridwan dan Laras terkejut. Mak Eni, pemilik warung soto Mak Eni yang terletak di ujung jalan, adalah pesaing terberat Cak Nawi. Selama ini, Mak Eni selalu iri dengan kesuksesan Cak Nawi. Namun, apakah ia akan berani melakukan tindakan sejahat ini? Kita harus memastikan, kata Ridwan. Kita tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti. Mereka memutuskan untuk mendatangi warung Mak Eni. Warung itu sudah tutup, namun lampu-lampunya masih menyala. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Dari sana, mereka melihat Mak Eni sedang duduk di meja kasirnya, menghitung uang dengan wajah yang berseri-seri. Ia tersenyum, senyum penuh kemenangan. Itu dia, bisik Cak Nawi. Dia menikmati semua ini. Laras merasakan kemarahan yang membuncah. Ia ingin masuk ke dalam dan menuntut jawaban dari Mak Eni. Namun, Ridwan menahannya. Tahan dulu, Laras. Kita tidak bisa gegabah. Kita harus mencari bukti lain, bisik Ridwan. Mereka menunggu di kegelapan malam. Sekitar 1 jam kemudian, mereka melihat Mak Eni keluar dari warungnya. Ia mengunci pintu, lalu berjalan menuju gang di samping warungnya. Cak Nawi, Laras, dan Ridwan mengikuti Mak Eni dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Mak Eni berhenti di sebuah rumah tua yang gelap dan angker, yang letaknya tersembunyi di balik pohon beringin tua. Ia mengetuk pintu rumah itu. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria tua berwajah keriput dengan mata merah yang menyala-nyala. Pria itu adalah Mbah Karto, seorang dukun yang terkenal lebih kejam dari Ki Jayeng.
Sudah kau berikan uangnya, Eni? Tanya Mbah Karto dengan suara serak. Sudah, Mbah. Ini sisanya, jawab Mak Eni, menyerahkan bungkusan uang. Dan ini, kancing baju saya, sepertinya jatuh di dekat warung Cak Nawi. Mbah Karto mengambil bungkusan uang itu. Ia tersenyum licik. Bagus. Rencananya berjalan lancar. Dalam beberapa hari lagi, Cak Nawi dan keluarganya akan menderita, dan sotonya akan benar-benar beracun. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita. Tapi Mbah, apa mereka akan mati? Tanya Mak Eni dengan nada ragu. Itu sudah pasti. Santet kafan tidak bisa dihentikan begitu saja. Setelah menyebar, ia akan terus mencari korban, jawab Mbah Karto. Dan sekarang, giliranmu untuk mendapatkan ilmunya. Dengan ilmu ini, kau akan menjadi dukun terkuat di kota ini. Mak Eni tersenyum senang. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa Mbah Karto sudah merencanakan sesuatu yang lebih jahat dari itu. Di balik pohon beringin, Cak Nawi, Laras, dan Ridwan menguping pembicaraan itu. Mereka terkejut. Ternyata, Mak Eni bekerja sama dengan Mbah Karto, dan mereka yang telah menyebarkan santet kafan itu melalui kuah soto. Jadi, soto kita tidak beracun karena salah bumbu. Tapi karena Mbah Karto meletakkan santet kafan di dalamnya, kata Laras, suaranya dipenuhi amarah. Dan Mbah Karto yang membunuh Ki Jayeng, tambah Ridwan. Dia tidak ingin Ki Jayeng memusnahkan ilmu itu. Cak Nawi merasa sangat marah. Perasaannya campur aduk. Marah karena difitnah, sedih karena warungnya hancur, dan takut karena nyawa Laras dan para pelanggan mereka sedang dalam bahaya. Kita harus melaporkan ini pada polisi, kata Cak Nawi. Tidak, Ayah. Polisi tidak akan percaya, kata Laras. Mereka akan menganggap ini hanya cerita hayalan kita. Kita tidak punya bukti. Kancing baju dan rekaman suara saja tidak cukup. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus mendapatkan ramuan itu dari Mbah Karto, kata Laras. Itu satu-satunya penawar untuk para korban. Ridwan mengangguk setuju. Kita harus mengambilnya, Cak Nawi. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan para korban, dan membersihkan nama baik kalian. Namun, Mbah Karto adalah dukun yang sangat kuat. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan dia begitu saja. Mereka harus menyusun rencana dengan matang. Mereka kembali ke rumah Profesor Surya. Di sana, mereka menceritakan semua yang mereka lihat dan dengar. Profesor Surya terkejut mendengar bahwa Mbah Karto terlibat. Mbah Karto adalah dukun ilmu hitam terkuat di Jawa Timur. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Apalagi, dia menggunakan santet kafan. Ilmu itu sangat berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Profesor? Tanya Laras. Kita harus memancingnya keluar, jawab Profesor Surya. Santet kafan hanya bisa dihancurkan jika ramuan itu dicampur dengan soto yang sudah terkontaminasi. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang tidak bersalah. Orang yang berani mati demi kebenaran. Cak Nawi dan Laras saling berpandangan. Mereka tahu siapa orang yang dimaksud. Aku akan melakukannya, kata Cak Nawi dengan mantap. Aku akan menyiapkan soto. Dan aku akan mengalahkan Mbah Karto. Ayah, jangan, teriak Laras. Itu terlalu berbahaya. Tidak, Nak. Ini adalah satu-satunya cara. Ayah harus menebus kesalahan ayah, kata Cak Nawi. Ayah sudah meracuni mereka. Sekarang, ayah harus menyembuhkan mereka. Rencana pun disusun. Mereka akan membuat soto yang sama persis dengan soto yang terkontaminasi. Mereka akan memancing Mbah Karto dan Mak Eni, dan saat mereka lengah, Cak Nawi akan menghancurkan ramuan itu ke dalam soto. Kita akan melakukannya besok malam. Saat warung Mak Eni tutup, kata Ridwan. Mereka pulang, bersiap untuk menghadapi pertempuran yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Cak Nawi menyiapkan bumbu soto. Ia melakukannya dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Laras membantunya. Mereka berdua tahu, soto yang mereka buat ini bukan hanya sekadar makanan, melainkan senjata untuk melawan kejahatan.
Malam harinya, di bawah langit yang gelap, mereka kembali ke warung mereka yang hancur. Mereka menyiapkan kompor, panci, dan bahan-bahan soto. Cahaya lilin menjadi satu-satunya penerangan mereka. Mereka membuat soto itu dengan hati-hati. Aroma soto yang khas kembali memenuhi warung, namun kali ini, aromanya bercampur dengan aura ketegangan. "Kita sudah siap," kata Cak Nawi. Ridwan memberikan aba-aba. Mereka mulai melaksanakan rencana mereka. Ridwan akan memancing Mbah Karto dan Mak Eni, sementara Cak Nawi dan Laras akan menunggu di warung. Beberapa saat kemudian, Mbah Karto dan Mak Eni datang. Wajah mereka terlihat sangat marah. "Jadi, kalian yang menyebarkan fitnah itu?" teriak Mbah Karto. "Kalian yang berani-beraninya menuduhku." "Kami tahu semuanya, Mbah Karto," kata Cak Nawi. "Kami tahu kau yang membunuh Ki Jayeng dan menyebarkan santet kafan." Mbah Karto tertawa sinis. "Kau pikir dengan soto itu, kau bisa mengalahkanku?" Ia mengeluarkan sebuah boneka kecil dari kantongnya, boneka yang menyerupai Laras. Boneka itu terbuat dari kain perca dan rambut asli Laras. Mbah Karto menusuk boneka itu dengan jarum. Laras langsung merasakan sakit yang luar biasa. Ia berteriak, tubuhnya ambruk ke lantai. "Laras!" teriak Cak Nawi. Mbah Karto tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Cak Nawi. Santet kafan akan menghancurkanmu dan keluargamu." Namun, Mbah Karto tidak tahu, Cak Nawi sudah menyiapkan soto yang ia buat. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong ramuan Ki Jayeng dan memasukkan ramuan itu ke dalam kuah soto. Seketika itu juga, kuah soto itu mengeluarkan asap hitam pekat. Asap itu membentuk sebuah wajah yang mengerikan, wajah santet kafan. Wajah itu berteriak kesakitan, lalu perlahan-lahan menghilang, diserap oleh kuah soto. Mbah Karto berteriak kesakitan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia terjatuh, tergeletak di tanah. Mak Eni juga merasakan sakit yang luar biasa. Ia memegangi dadanya, lalu muntah-muntah. Tidak mungkin," teriak Mbah Karto. "Ilmu santet kafanku hancur." Cak Nawi tersenyum lega. Ia melihat Laras perlahan-lahan sadar. Mereka berhasil. Santet kafan itu hancur. Malam itu, Mbah Karto dan Mak Eni dibawa ke kantor polisi. Mereka mengakui semua perbuatan mereka. Mbah Karto mengaku telah membunuh Ki Jayeng dan menyebarkan santet kafan. Sementara Mak Eni mengakui telah bekerja sama dengan Mbah Karto untuk menjatuhkan warung Cak Nawi. Cak Nawi dan Laras terbebas dari tuduhan. Nama baik mereka kembali bersih. Keesokan harinya, koran-koran lokal memberitakan kabar itu. Mereka tidak lagi dituduh sebagai dukun santet, melainkan pahlawan yang berhasil mengungkap kejahatan. Warung soto Cak Nawi kembali dibangun. Warga bergotong royong membantu. Ridwan dan Profesor Surya juga ikut membantu. Warung itu kembali berdiri, lebih indah dari sebelumnya. Dan tentu saja, soto Cak Nawi kembali lezat. Namun, Cak Nawi dan Laras tidak pernah melupakan kejadian itu. Mereka tahu, di balik sebuah kelezatan, bisa tersembunyi sebuah kejahatan. Dan di balik sebuah kebaikan, bisa muncul sebuah keajaiban. 1 bulan berlalu. Warung soto Cak Nawi kembali berdiri kokoh, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kisah perjuangan mereka melawan santet kafan dan membersihkan nama baik mereka telah menyebar luas, membuat orang-orang penasaran dan simpati. Mereka datang tidak hanya untuk menikmati soto yang legendaris, tetapi juga untuk bertemu langsung dengan Cak Nawi dan Laras, pahlawan lokal yang berhasil mengungkap kejahatan. Di tengah kesibukan melayani pelanggan, Laras seringkali termenung. Ia tahu, meskipun masalah dengan Mbah Karto dan Mak Eni sudah selesai, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ingatan tentang santet kafan itu, tentang bau busuk yang menyengat, dan wajah pucat para korban, masih menghantuinya. Ia juga teringat akan ucapan Ki Jayeng di pesan terakhirnya, penawarnya hanya berlaku 1 kali. Setelah itu, santet kafan akan terlepas dan mencari inang baru. "Ayah, apa benar santet kafan itu sudah musnah?" tanya Laras pada suatu malam, saat mereka sedang membereskan warung.
Cak Nawi tersenyum. Tentu saja, Nak. Mbah Karto sudah mengaku. Ramuan Ki Jayeng sudah menghancurkan ilmu itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Cak Nawi juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa ilmu sekuat itu bisa musnah begitu saja. Ia tahu, dalam dunia ilmu hitam, tidak ada yang namanya musnah. Yang ada hanyalah tidur atau berpindah. Suatu sore, saat warung sedang ramai-ramainya, datanglah seorang pelanggan baru. Pria paruh baya itu mengenakan kemeja batik rapi, wajahnya penuh senyum, namun matanya memancarkan kesepian. Ia memesan semangkuk soto dan duduk di sudut warung. Laras yang melayaninya. Saat Laras menyajikan soto, pria itu menatapnya lekat-lekat. "Anda Laras, putrinya Cak Nawi?" tanyanya. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Laras dengan ramah. "Tidak. Saya hanya mengagumi keberanian kalian. Saya dengar cerita tentang kalian," kata pria itu. "Ngomong-ngomong, soto ini, aromanya sangat khas. Sangat mengingatkan saya pada mendiang istri saya." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Harjo, seorang pensiunan guru dari kota sebelah. Ia mengaku sangat menyukai soto dan sengaja datang ke Lamongan hanya untuk mencicipi soto Cak Nawi yang terkenal. Laras tidak merasa curiga sama sekali. Ia kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya. Namun, di meja kasir, Cak Nawi yang sedang menghitung uang, diam-diam memperhatikan Pak Harjo. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Tatapannya terlalu intens, dan senyumnya terasa aneh. Cak Nawi mencoba mengabaikannya, tetapi nalurinya mengatakan ada bahaya yang mengintai. Malam harinya, setelah warung tutup, Laras kembali merasakan sensasi yang sama seperti sebulan lalu. Bau busuk, bau tanah kuburan, dan bau darah kembali menyeruak. Baunya tidak sekuat dulu, tetapi cukup untuk membuat Laras merinding. "Ayah, kau mencium bau itu lagi?" tanya Laras dengan wajah pucat. Cak Nawi mengangguk. "Ya, Nak. Ayah juga menciumnya." Mereka berdua bergegas memeriksa panci soto yang sudah dingin. Aromanya normal, tidak ada bau busuk sama sekali. Mereka memeriksa setiap sudut warung, namun tidak menemukan apa-apa. Bau itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Keesokan harinya, mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, di tengah kesibukan, telepon Cak Nawi berdering. Itu adalah AKP Budi, petugas polisi yang dulu menangani kasus mereka. "Cak Nawi, kami mendapat laporan dari puskesmas," kata AKP Budi dengan suara serius. "Beberapa warga yang dulu keracunan soto Anda, kini kondisinya memburuk. Gejalanya sama persis seperti yang dialami Ki Jayeng. Tubuh mereka mulai membengkak dan wajah mereka menghitam." Cak Nawi terkejut. "Tapi, Pak, itu tidak mungkin. Santet kafan sudah hancur." "Itu juga yang saya pikirkan, Cak. Tapi gejalanya tidak bisa berbohong. Kami butuh bantuanmu," kata AKP Budi. "Ramuan Ki Jayeng, apa masih ada?" Cak Nawi menatap Laras. Mereka berdua tahu, ramuan itu sudah mereka gunakan. "Maaf, Pak. Ramuan itu sudah kami gunakan untuk menghancurkan santet kafan," kata Cak Nawi dengan suara lemah. AKP Budi terdiam. "Kalau begitu, kita dalam masalah besar. Kematian Ki Jayeng mungkin bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah teror baru." Cak Nawi menutup telepon, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia menatap Laras. "Pesan Ki Jayeng benar, Nak. Santet kafan itu tidak hancur, ia hanya berpindah." "Tapi kemana?" tanya Laras. "Siapa yang jadi inangnya?" Mereka tidak punya jawaban. Malam itu, mereka kembali ke rumah Profesor Surya. Mereka menceritakan tentang kondisi para korban dan bau busuk yang kembali muncul. Profesor Surya mendengarkan dengan serius. Ia membuka buku-buku tebalnya, mencari informasi. "Ini lebih buruk dari yang saya duga," kata Profesor Surya. "Ilmu hitam memang tidak bisa dimusnahkan. Ia akan terus mencari inang baru. Inang yang cocok, yang memiliki aura gelap,
yang memiliki dendam, atau yang memiliki keinginan jahat. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Profesor? Tanya Laras. Kita harus mencari inang barunya, jawab Profesor Surya. Dan kita harus menemukannya sebelum terlambat. Sebelum santet kafan itu kembali membunuh. Profesor Surya membuka sebuah buku tebal yang sudah usang. Di dalamnya, ada gambar-gambar dan tulisan kuno. Ia menunjuk sebuah gambar. Ini adalah gambar santet kafan. Ilmu ini tidak hanya membunuh korban, tetapi juga mengikat inangnya. Ia akan memberikan inangnya kekuatan, tetapi juga akan mengendalikan inangnya. Inang baru santet kafan akan memiliki ciri-ciri khusus. Matanya akan merah, dan ia akan memiliki aura kegelapan yang kuat. Cak Nawi dan Laras mengingat kembali kejadian-kejadian sebulan terakhir. Mereka mencoba mengingat-ingat siapa yang memiliki mata merah, siapa yang memiliki aura gelap. Tapi tidak ada. Semua pelanggan mereka terlihat normal. Laras berpikir keras. Ia mengingat-ingat semua pelanggan yang datang ke warung mereka. Sampai pada akhirnya, ingatannya berhenti pada satu orang. Pak Harjo, pria paruh baya yang datang dengan kemeja batik rapi. Ia tidak memiliki mata merah, tidak memiliki aura gelap. Namun, ada satu hal yang aneh tentangnya. Senyumnya. Senyumnya terlalu lebar, terlalu ramah, sampai terasa palsu. Ayah, Pak Harjo, kata Laras. Cak Nawi menoleh. Kenapa, Nak? Aku punya perasaan tidak enak tentang dia. Senyumnya terasa aneh, kata Laras. Itu hanya perasaanmu saja, Nak, kata Cak Nawi. Namun, Laras tidak menyerah. Ia ingat bahwa Pak Harjo mengatakan bahwa ia adalah seorang pensiunan guru. Laras membuka laptopnya, mencari informasi tentang Pak Harjo. Ia menemukan sebuah berita lama. Sebuah berita tentang seorang guru bernama Harjo yang dituduh melakukan pelecehan terhadap muridnya. Berita itu juga mengatakan bahwa guru itu memiliki dendam yang sangat dalam terhadap orang-orang yang telah menjatuhkannya. Laras menunjukkan berita itu pada Cak Nawi dan Profesor Surya. Guru yang dihina, dibuang dari masyarakat, dan memiliki dendam yang sangat dalam. Ini adalah inang yang sempurna untuk santet kafan, kata Profesor Surya dengan wajah serius. Santet itu akan memberikan dia kekuatan untuk membalas dendam. Jadi, dia yang menyebabkan kondisi para korban memburuk, tanya Cak Nawi. Mungkin iya, jawab Profesor Surya. Santet itu menggunakan kekuatan inangnya untuk menyempurnakan santetnya. Dan sekarang, giliran kalian yang akan menjadi targetnya. Mereka menyadari, Pak Harjo sengaja datang ke warung mereka. Ia tidak hanya ingin makan soto, tetapi juga ingin membalas dendam pada Cak Nawi dan Laras, karena telah menghancurkan santet kafan yang kini ada di dalam tubuhnya. Pak Harjo menganggap Cak Nawi dan Laras sebagai musuhnya, sebagai orang yang telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Kita harus menghadapinya, kata Cak Nawi. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan santet kafan itu, kali ini selamanya. Tapi kita tidak punya ramuan itu lagi, kata Laras. Profesor Surya terdiam. Ia berpikir keras. Ia membuka kembali buku-buku kunonya. Sampai akhirnya, matanya membelalak. Ia menemukan sebuah petunjuk. Sebuah ritual kuno yang bisa menghancurkan santet kafan, tetapi membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Ada cara lain, kata Profesor Surya. Tapi ini sangat berbahaya. Kita harus mengumpulkan semua bahan santet kafan, yaitu kuah soto yang sudah terkontaminasi, dan ramuan itu. Lalu, kita harus mencampurkan kedua bahan itu dengan darah orang yang paling murni. Darah orang yang tidak memiliki dendam, tidak memiliki kebencian. Hanya dengan darah seperti itu, santet kafan bisa hancur selamanya. Cak Nawi dan Laras terdiam. Mereka tahu, darah orang yang paling murni, darah itu, adalah darah mereka sendiri. Aku akan melakukannya, kata Cak Nawi. Tidak, Ayah. Aku akan melakukannya, kata Laras. Mereka berdua tahu, ini adalah satu-satunya cara. Mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan para korban, dan untuk menghentikan teror santet kafan selamanya.
Mereka harus menghadapi Pak Harjo, menghadapi kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya, dan mengakhiri semua ini sekali dan untuk selamanya. Mereka tahu, pertempuran yang akan datang ini akan menjadi pertempuran paling berat dalam hidup mereka. Malam itu, warung soto Cak Nawi terasa mencekam. Cak Nawi dan Laras menyiapkan semua bahan. Bukan untuk membuat soto lezat, melainkan untuk ritual kuno yang bisa mengakhiri teror santet kafan selamanya. Aroma soto yang menguar dari panci seakan bercampur dengan aura gelap yang menempel di udara. Setiap tetes kuah adalah harapan. Setiap bumbu adalah pengorbanan. Mereka berdua berdiri di depan kuali besar, jantung mereka berdebar kencang. Profesor Surya dan Ridwan datang untuk memberikan dukungan. Mereka melihat keteguhan hati di mata Cak Nawi dan Laras. Profesor Surya mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah dari tasnya. Ini ekstrak bunga kenanga putih, jelasnya. Bunga ini bisa menetralisir aura jahat. Gunakan ini untuk memperkuat ritual. Terima kasih, Profesor, ucap Cak Nawi. Ia tahu, setiap detail kecil sangat penting. Di luar warung, di tengah kegelapan, sebuah mobil hitam berhenti. Pak Harjo keluar dari mobil itu. Matanya kini benar-benar merah menyala, memancarkan kebencian yang dalam. Ia melihat warung Cak Nawi yang kembali berdiri dan nyala lampu yang menerangi dalam kegelapan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ia tahu, Cak Nawi dan Laras sudah mengetahui keberadaannya. Ia datang, siap untuk menghadapi mereka dan mengambil alih santet kafan sepenuhnya. Tentu kalian tahu, kalian takkan bisa lari dari takdir. Gumam Pak Harjo pelan, suaranya serak dan berat. Ia berjalan dengan langkah gontai namun penuh kekuatan, menuju warung soto yang menjadi saksi bisu kejahatan dan pengorbanannya. Sementara itu di dalam warung, Cak Nawi dan Laras sudah siap. Ridwan berdiri di pintu, mengawasi setiap pergerakan. Profesor Surya merapalkan doa-doa kuno, berharap bisa memberikan perlindungan dari kekuatan jahat yang akan datang. Laras, ayah akan melakukannya, kata Cak Nawi. Ayah yang memulai semua ini, jadi ayah yang harus mengakhirinya. Laras menggelengkan kepalanya. Tidak, ayah. Aku akan melakukannya. Aku tidak memiliki dendam atau kebencian. Darahku lebih murni dari siapapun. Laras tahu, ia adalah satu-satunya harapan untuk ritual ini. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan, yang bisa menghancurkan santet kafan selamanya. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, menerbangkan beberapa lembar daun kering di lantai. Pak Harjo berdiri di ambang pintu, matanya menyala merah. Aura kegelapan menyelimuti ruangan. Cak Nawi, Laras, Profesor Surya, dan Ridwan langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kalian bodoh, desis Pak Harjo, suaranya bergema. Kalian pikir bisa menghancurkan santet kafan? Ilmu ini sudah menjadi bagian dari diriku. Aku adalah santet kafan, dan santet kafan adalah aku. Pak Harjo mengangkat tangannya. Angin bertiup kencang di dalam warung. Kompor tiba-tiba padam, panci soto bergetar, dan lampu-lampu berkelap-kelip sebelum akhirnya padam sama sekali. Mereka kini hanya mengandalkan cahaya lilin yang redup. Rasakan, Cak Nawi. Rasakan kehancuran yang kurasakan, teriak Pak Harjo. Ia melambaikan tangannya. Seketika itu juga, api kecil muncul dari jari-jarinya. Api itu membesar, membentuk bola-bola api kecil yang melayang di udara, siap untuk dilemparkan ke arah Cak Nawi. Cak Nawi tidak gentar. Ia mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya. Itu adalah pisau yang ia gunakan untuk memotong bumbu soto. Namun, malam ini, pisau itu akan digunakan untuk pengorbanan. Pak Harjo, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan dengan kejahatan. Teriak Cak Nawi. Diam, bentak Pak Harjo. Ia melemparkan bola-bola api itu. Ridwan langsung bertindak. Ia mengambil sebuah kain dan melemparkannya ke arah bola-bola api itu, memadamkannya. Laras mengambil kesempatan itu untuk mendekati Cak Nawi. Ia meraih pisau itu, matanya penuh tekad. Ayah, aku akan melakukannya, bisik Laras. Jangan, nak.
Ayah yang akan melakukannya, jawab Cak Nawi. Mereka berdua berebut pisau itu. Tiba-tiba, Pak Harjo tertawa terbahak-bahak. Kalian membuang waktu. Saling berebut siapa yang akan mati duluan. Laras menatap ayahnya. Ia tahu, jika mereka terus berdebat, mereka akan kalah. Dengan cepat, Laras meraih pisau itu dari tangan Cak Nawi. Ia memegang pisau itu dengan kuat, lalu ia menyayatkan pisau itu di telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke dalam panci soto. Laras, jangan, teriak Cak Nawi, namun sudah terlambat. Profesor Surya segera merapalkan mantra-mantra kuno, sementara Ridwan mengamankan area. Darah Laras menetes ke dalam panci soto, bercampur dengan kuah yang sudah dingin. Seketika itu juga, kuah soto itu mengeluarkan asap hitam pekat yang mengepul ke atas, dan di tengah-tengah asap itu, terdengar jeritan yang sangat mengerikan. Jeritan itu bukan dari Laras, melainkan dari santet kafan yang ada di dalam tubuh Pak Harjo. Wajah Pak Harjo menjadi sangat pucat, matanya yang merah padam, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia berteriak kesakitan, terhuyung-huyung, dan akhirnya ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Cak Nawi langsung mendekati Laras. Ia memeluk putrinya, hatinya hancur melihat telapak tangan Laras yang mengeluarkan darah. Kenapa, nak? Kenapa kau melakukannya? Aku harus, ayah, bisik Laras, suaranya melemah. Aku harus menyelamatkan mereka. Saat itu juga, Profesor Surya mendekati panci soto. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya. Bukan ekstrak bunga kenanga putih, melainkan cairan bening. Ia meneteskan cairan itu ke telapak tangan Laras. Luka di telapak tangan Laras langsung tertutup, tidak ada bekas luka sama sekali. Ini apa, Profesor? Tanya Cak Nawi. Ini adalah ramuan rahasia, jawab Profesor Surya. Ramuan yang hanya bisa dibuat dengan air mata orang yang tulus, dan air mata itu adalah air mataku. Santet kafan hanya bisa dihancurkan dengan dua hal, darah murni, dan pengorbanan yang tulus. Laras menatap Profesor Surya, tidak mengerti. Profesor Surya menjelaskan, dulu, aku adalah murid Ki Jayeng. Aku yang membuat ramuan penawar itu, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Aku tidak memiliki dendam, tapi aku juga tidak memiliki pengorbanan yang tulus. Dan aku juga yang membuat Mak Eni percaya bahwa dia akan mendapatkan santet kafan itu. Aku sengaja memuji kalian. Aku meminta kalian mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, karena aku tahu kalian akan menemukannya. Cak Nawi dan Laras terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Profesor Surya adalah dalang di balik semua ini. Namun, mereka juga menyadari, Profesor Surya tidak melakukannya untuk kejahatan, melainkan untuk kebaikan. Ia ingin santet kafan itu hancur selamanya. Aku minta maaf, Cak Nawi, Laras. Aku tidak punya pilihan lain, kata Profesor Surya. Ini satu-satunya cara untuk menghancurkan santet kafan selamanya. Ridwan masuk, ia membawa sebuah botol berisi darah. Itu adalah darah Laras. Aku mengambilnya. Aku akan menyimpannya, kata Ridwan. Suatu saat nanti, darah ini bisa menjadi penawar untuk santet kafan yang baru. Polisi datang beberapa saat kemudian. Mereka membawa Pak Harjo ke rumah sakit jiwa. Setelah diperiksa, ternyata santet kafan sudah mengering dari tubuh Pak Harjo. Kekuatan jahat itu sudah lenyap. Cak Nawi, Laras, dan Ridwan kembali ke rumah Profesor Surya. Di sana, Profesor Surya menjelaskan semuanya. Setelah santet kafan itu berpindah dari Ki Jayeng ke Pak Harjo, ia tidak ingin santet itu jatuh ke tangan yang salah. Maka, ia membuat rencana untuk Cak Nawi dan Laras agar bisa menghancurkan ilmu itu selamanya. Tapi, kenapa kami, Profesor? Tanya Laras. Karena kalian memiliki hati yang paling murni. Kalian tidak memiliki dendam. Kalian tidak memiliki kebencian. Kalian rela berkorban demi orang lain, jawab Profesor Surya. Cak Nawi dan Laras terdiam. Mereka tidak tahu harus merasa apa. Mereka merasa lega, tetapi mereka juga merasa marah. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari,
Profesor Surya hanya ingin membantu. Keesokan harinya, koran-koran memberitakan tentang pengungkapan kasus santet kafan. Pak Harjo, yang ternyata memiliki dendam yang sangat dalam, mengakui semua perbuatannya. Cak Nawi dan Laras kembali menjadi pahlawan. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Cak Nawi dan Laras merasakan kegelisahan. Mereka tahu, santet kafan itu sudah hancur, tetapi mereka juga tahu, di dunia ini, masih banyak kekuatan jahat yang mengintai. Dan mereka, Cak Nawi dan Laras, kini tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa menghentikan kekuatan jahat itu. Mereka tahu, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah petualangan baru. 1 tahun berlalu. Kehidupan Cak Nawi dan Laras kembali normal, atau setidaknya, mendekati normal. Warung soto Cak Nawi kembali menjadi ikon kuliner Lamongan. Namun, di balik senyum dan keramahan mereka, tersembunyi sebuah kewaspadaan yang tidak pernah hilang. Mereka tahu, kejahatan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Suatu malam, saat warung sudah sepi, Cak Nawi dan Laras sedang duduk bersama di meja kasir. Tiba-tiba, ponsel Laras berbunyi. Peneleponnya adalah Ridwan, yang kini sudah menjadi seorang jurnalis investigasi. Suara Ridwan terdengar sangat serius. "Laras, aku punya kabar buruk," kata Ridwan. "Ada kasus aneh di kota sebelah. Beberapa warga yang memakan bakso di sebuah warung, tiba-tiba mengalami gejala yang aneh. Tubuh mereka membengkak, wajah mereka menghitam. Persis seperti gejala santet kafan." Jantung Laras berdegup kencang. Ia menatap Cak Nawi, yang juga mendengar percakapan itu. Cak Nawi tahu, mimpi buruk mereka telah kembali. "Santet itu berpindah lagi?" tanya Laras dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu. Tapi, warung bakso itu punya nama yang aneh," jawab Ridwan. "Namanya Bakso Nila. Dan pemiliknya ia adalah mantan murid Mbah Karto." Laras dan Cak Nawi langsung teringat pada Mbah Karto, dukun ilmu hitam yang telah mereka kalahkan. Mereka tahu, ilmu hitam tidak pernah benar-benar musnah. Dan sekarang, ilmu itu bangkit kembali dalam bentuk yang baru. "Kita harus ke sana," kata Cak Nawi dengan mantap. "Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat." Mereka berdua bergegas menemui Profesor Surya. Profesor Surya kini tidak lagi mengajar, ia menghabiskan waktunya meneliti tentang ilmu hitam dan cara melawannya. Ia menyambut Cak Nawi dan Laras dengan wajah serius. Ia sudah tahu apa yang akan mereka katakan. "Aku sudah mendengar kabar itu," kata Profesor Surya. "Ilmu hitam itu sekarang ada di dalam bakso. Ia sudah bermutasi. Kekuatannya mungkin sudah jauh lebih kuat." "Tapi, Profesor, kita tidak punya ramuan itu lagi," kata Laras. "Tidak. Ramuan itu sudah tidak berlaku lagi," jawab Profesor Surya. "Santet yang baru, butuh penawar yang baru. Dan aku tahu di mana kita bisa mendapatkannya." Profesor Surya membuka sebuah peta kuno. Peta itu menunjukkan sebuah gunung yang terletak jauh di pedalaman Jawa Timur. Di puncak gunung ini, ada sebuah gua. Di dalam gua itu, ada sebuah pohon beringin yang sangat tua. Di bawah pohon itu, tumbuh bunga yang sangat langka. Bunga cempaka hitam. Bunga itu bisa menjadi penawar untuk santet kafan yang baru. Tapi, bunga itu hanya akan mekar pada malam hari, saat bulan purnama. "Jadi kita harus ke sana?" tanya Cak Nawi. Profesor Surya mengangguk. "Ya, kita harus mendaki gunung itu. Tapi kalian tidak boleh pergi sendiri. Bahaya mengintai di setiap langkah." Tiba-tiba, Ridwan masuk ke dalam ruangan. Ia membawa sebuah tas ransel besar. "Aku sudah siap. Aku akan ikut dengan kalian." Mereka berempat memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Mereka tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Setiap detik yang mereka lewatkan, nyawa orang-orang di kota sebelah terancam. Perjalanan mereka sangat berat. Hutan lebat, jurang curam, dan medan yang terjal, menjadi tantangan bagi mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang mencari jamur. Kakek itu melihat mereka. "Anak muda,"
Kalian mau kemana malam-malam begini? Tanya kakek itu. Kami mau mendaki gunung, Kek. Kami mencari sebuah bunga, jawab Laras. Bunga? Bunga apa? Tanya kakek itu. Bunga cempaka hitam, jawab Cak Nawi. Wajah kakek itu langsung berubah. Ia menatap mereka dengan tatapan yang aneh. Kalian harus hati-hati. Bunga itu dijaga oleh penjaga yang sangat kuat. Penjaga itu adalah Ki Joko. Dia dukun yang sangat kejam. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil bunganya. Ki Joko? Siapa dia? Tanya Ridwan. Dia adalah murid pertama Mbah Karto. Dia adalah orang yang paling kuat di antara murid-muridnya, jawab kakek itu. Mereka berempat terdiam. Mereka tahu, Ki Joko adalah musuh yang lebih kuat dari Mbah Karto. Mereka kini tidak hanya harus menghadapi Santet Kafan, tetapi juga harus menghadapi Ki Joko. Mereka melanjutkan perjalanan. Pagi harinya, mereka tiba di puncak gunung. Mereka melihat sebuah gua besar di sana. Di depan gua itu, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat tua. Di bawah pohon itu, tumbuh bunga cempaka hitam. Bunga itu terlihat sangat indah, namun auranya terasa sangat aneh. Itu dia, bisik Laras. Namun, tiba-tiba, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu menggema di seluruh gua. Keluar dari balik pohon, muncullah seorang pria tua berwajah keriput dengan mata yang menyala-nyala. Rambutnya panjang dan berantakan, dan pakaiannya kotor dan compang-camping. Pria itu adalah Ki Joko. Aku tahu kalian akan datang, kata Ki Joko, suaranya serak. Aku tahu kalian ingin mengambil bunga itu. Tapi, tidak akan kubiarkan. Ki Joko mengangkat tangannya. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Dari tanah, muncul patung-patung kecil yang terbuat dari lumpur. Patung-patung itu menyerupai manusia. Patung-patung itu bergerak, dan mulai menyerang mereka. Ridwan langsung bertindak. Ia melemparkan sebuah tas berisi kamera dan peralatan jurnalisme ke arah patung-patung itu, menghancurkannya. Laras dan Cak Nawi berusaha melawan patung-patung itu, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Kita harus cepat, teriak Profesor Surya. Laras langsung berlari ke arah pohon beringin. Ia mencoba meraih bunga cempaka hitam, tetapi tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat kuat mendorongnya. Ia terpental, jatuh ke tanah. Ki Joko tertawa. Kau tidak akan bisa mengambil bunga itu, gadis kecil, teriak Ki Joko. Bunga itu hanya untukku. Ki Joko melesat ke arah Laras. Ia mengangkat tangannya, siap untuk membunuh Laras. Cak Nawi melihat itu. Ia langsung melemparkan pisau yang ia gunakan untuk mengiris bumbu soto. Pisau itu melesat, dan mendarat tepat di dada Ki Joko. Ki Joko berteriak kesakitan. Ia terhuyung-huyung, lalu ambruk ke tanah. Namun, luka itu tidak membunuhnya. Ia bangkit kembali, wajahnya penuh amarah. Kau berani-beraninya melukaiku? Teriak Ki Joko. Ayah, minggir, teriak Laras. Laras mengambil sebuah botol kecil dari sakunya. Itu adalah botol berisi darahnya, darah yang ia ambil saat ritual pertama. Ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ia melemparkan botol itu ke arah bunga cempaka hitam. Botol itu pecah, dan darah Laras tumpah, membasahi bunga itu. Seketika itu juga, bunga cempaka hitam itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menerangi seluruh gua. Cahaya itu membentuk sebuah wajah yang sangat mengerikan. Wajah Santet Kafan. Santet Kafan itu menjerit. Jeritan itu sangat mengerikan. Ia berteriak kesakitan, lalu perlahan-lahan, ia menghilang, diserap oleh bunga cempaka hitam. Ki Joko melihat itu. Ia berteriak, wajahnya pucat. Kekuatan yang ada di dalam dirinya, kini menghilang. Ia merasakan tubuhnya melemah. Ia terjatuh, tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Cak Nawi dan Laras mendekati bunga itu. Bunga itu kini tidak lagi memancarkan cahaya, tetapi auranya terasa sangat damai. Profesor Surya menjelaskan, bunga itu kini menjadi penawar untuk Santet Kafan selamanya. Selama bunga itu ada,
Tidak ada lagi yang bisa menggunakan ilmu itu. Mereka mengambil bunga itu. Perjalanan pulang mereka terasa lebih ringan. Mereka tahu, mereka sudah berhasil. Mereka berhasil mengakhiri teror santet kafan untuk selamanya. Mereka kembali ke kota. Mereka memberikan bunga itu pada AKP Budi. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Ki Joko dan para dukun ilmu hitam lain, yang merupakan murid Mbah Karto, berhasil ditangkap. Mereka semua mengakui perbuatan mereka. Di hari-hari berikutnya, warga yang keracunan bakso mulai membaik. Mereka yang dulu mengalami gejala santet kafan, kini kembali sehat. Berita tentang Cak Nawi dan Laras kembali menyebar. Mereka kembali menjadi pahlawan. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Cak Nawi dan Laras menyadari satu hal. Mereka sudah tidak bisa lagi membuat soto yang sama. Sesuatu telah berubah. Aura soto mereka kini tidak hanya terasa lezat, tetapi juga terasa damai. Santet kafan, meskipun telah hancur, telah memberikan mereka sebuah pelajaran. Bahwa di balik setiap kelezatan, ada pengorbanan. Dan di balik setiap kebaikan, ada kekuatan yang luar biasa. Cak Nawi dan Laras melanjutkan hidup mereka, membuat soto yang baru. Soto yang tidak hanya lezat, tetapi juga bisa memberikan kedamaian. Mereka tahu, dunia masih penuh dengan kejahatan, tetapi mereka juga tahu, mereka adalah orang-orang yang bisa menghentikan kejahatan itu. Mereka adalah penjaga kuliner, penjaga kebaikan. Dan mereka tahu, ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari petualangan baru. Tamat.